ada beberapa sholat sunnah yang memang dianjurkan dengan berjamaah, seperti sholat hari raya Idul Adha, Idul Fitri, dan Qiyamul Lail fi layali Ramadan, dan sholat di malam Ramadan. Karena kisah pertama sholat raweh itu adalah Nabi yang melakukan. Nabi melakukan sholat diikuti oleh sahabat Nabi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari keempat Nabi tidak keluar. Dan bilangannya tidak disebutkan di sini. Maka jangan Anda mengklaim 20 rakaat adalah bilangannya Nabi atau 8 bilangannya Nabi. 8 bukan bilangannya Nabi, 20 juga bukan bilangannya Nabi, tapi dua-duanya adalah mengamalkan Qiyamul Lail. Baca nanti buku saya. Kadang orang memastikan 20 bilangan Nabi, tidak. Bilangan Nabi bukan 20. 8 juga bukan bilangan salat tarawih Nabi. Adapun 8 dan 3 itu adalah witirnya Nabi. Baik. Sehingga para nanti adalah kenapa ulama mengambil yang 20, ini babnya tarawih. Kalau Anda bisa sebisa mungkin lakukan dengan sholat berjamaah. Kenapa? Kalau berjamaah itu ringan, sebab dijamin deh kalau sholat sendiri itu mulai dari ngebutnya pasti tambah, ngantuknya juga tambah, semangatnya juga kurang. Itu kalau sholat sendiri. Maka dengan berjamaah itu terasa semangat bareng-bareng. Tapi kalau mungkin Anda punya pekerjaan, yang kerjaan itu menyita waktu Anda sehingga mungkin Anda akan ketinggalan tarawih berjamaah, Anda jangan ketinggalan tarawih. Anda lakukan tarawih sendiri. Bahkan kami beri ilmu yang lebih mudah lagi. Di sepanjang perjalanan, mungkin Anda pulang kerja dalam jam 7. Anda mau ngebut seperti apapun di rumah Anda tidak akan ngejar. Kalau Anda tarawih di tempat, kemalaman sampai di rumah, karena rumahnya jauh. Maka Anda di atas kendaraan. Lakukan sholat tarawih di atas kendaraan. Ini ilmu. Nabi melakukan sholat ala dabati di atas kendaraan. Nabi melakukan sholat di atas ontanya. Dan kiblatmu adalah kiblat arah kendaraanmu. Cukup duduk di atas kursi, melakukan sholat Allahu Akbar. Sholat tarawih sendiri boleh. Berjamaah di mobil, suamimu jadi imam sambil nyopir. Gerakannya nggak membatalkan karena gerakan yang dibutuhkan ini. Kalau perlu diam-diam, jangan sudah waktu diam tentunya gini-gini batal. Jadi sesuai yang dibutuhkan. Rukuknya cukup merunduk, sujudnya merunduk lebih rendah lagi. Dan ini bukan sholat tarawih saja. Wahai hamba yang diberi oleh Allah kemudahan punya mobil dan sebagainya, jadikanlah mobil Anda musola sepanjang Anda pergi, dan ingat setiap tempat yang Anda lewati itu akan menjadi saksi sholat Anda. Dan khususnya sholat sunnah juga dihimbau dan disunahkan agar Anda tidak menempati satu tempat. Iton itu sebagian ulama mengatakan makruh. Jadi kalau Anda sholat sunat hendaknya pindah-pindah, di masjid pun hendaknya pindah. Kalau jamaah ya paling bagus sop yang pertama, paling bagus yang paling dekat dengan imam. Tapi kalau sholat sunat tidak, pindah-pindah dari pojok sana pojok sini. Makanya kalau Anda duduk dengan orang alim lalu Anda sholat duduk dengan mereka, kemudian setelah sholat sunat ke orang alim menarik Anda, itu tukar tempat, itu sunnah. Makanya orang tidak ngerti tukar tempat, ngapain pindah-pindah. Nah, ini kalau tukar tempat itu sunnah. Anda tukar tempat, pindah-pindah. Maka rumah Anda pun yang Anda gunakan sholat sunat jangan di musola saja. Anda mungkin di dapur, Anda mungkin di tiang. Kalau Anda punya tiangnya 6, 2 rakaat ngadep ke tiang ini, 2 rakaat ngadep ke sesuatu itu sunnah, namanya sutratul musalli. Ngadep ke tiang sunnah, ngadep ke tembok sunnah, ngadep ke kursi sunnah. Jadi biar tidak ada yang ganggu nanti. Nah, kalau kursimu 16 kali 2, nah, kursi ini 1, 2, Masya Allah, nyiasati kemalasan. Saya pemalas begitu. Kalau saya tidak nyiasati mungkin jarang sholat juga. Jadi kalau ada tiang ini 1, 2, 3, 6 ya sudah 2. Kamarnya anaknya 4. Nah, sudahlah. Saya sambil ngeliat anak-anak, masuk kamar anak saya, sholat 2 rakaat sambil doain Allahu Akbar, doain. Pindah lagi kamar sebelahnya, doain. Kemana-mana. Oh, setiap hari Anda minimal 8 rakaat. Hebat kan? Nah, ini. Dan pindah-pindah tempat adalah sunnah seperti itu. Jadi tadi yang bertanya, Anda tetap hendaknya melakukan sholat tarawih. Baik Anda lakukan di perjalanan, dan kadang lebih bagus Anda lakukan di perjalanan. Karena apa? Kalau sudah sampai di rumah itu yang manggil macam-macam, bantalnya manggil, bahkan ngambilnya pinter ngomongnya, sudahlah besok aja sebelum sahur. Oh iya. Nah, sebelum sahur katanya bantalnya, karena bantalnya ada setannya sudah. Akhirnya nggak tarawih. Pak tarawihnya pengennya sebelum sahur. Sebelum sahur jamnya mepet. Akhirnya nggak tarawih. Biasa kan gitu? Pernah kan? Pernah, saya pernah juga. Saya pernah nunggu ya begitu. Tapi segera ngerti ilmu, hendaknya diselesaikan. Jangan sampai tidak tarawih. Utamaannya melakukan sholat tarawih adalah besar sekali. Qiyamul Lail fi layali Ramadan, bangun ibadah sholat di bulan Ramadan.